kali, jadi kita mulai aja dulu. Eh, Selamat malam teman-teman. Ini IG Live yang bukan yang pertama sebenarnya, tapi kadang-kadang teknis ya. Jadi udah 4 IG Live tapi hilang semua, nggak bisa disimpan di eh, Instagram. Nggak tahu kenapa. Jadi ini mudah-mudahan nggak hilang dan bisa ditampilin di YouTube dan di IGTV kita. Teman-teman, hari ini isunya yang akan didiskusikan adalah terkait dengan wacana amandemen konstitusi atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian muncul lagi karena waktu pidato Ketua MPR tanggal 17 atau tanggal 16 Agustus yang lalu. Jadi ada wacana untuk kembali menghidupkan PPHN, ya, pokok-pokok haluan negara, yang dalam bahasa sederhana mungkin nanti sebelum Gani menjelaskan itu konsep GBHN zaman pas sebelum amandemen konstitusi, yang sekarang diganti nama katanya PPHN. Tapi kekhawatirannya adalah amandemen konstitusi nggak mungkin sesingkat itu atau terbatas hanya di memasukkan PPHN. Tapi juga kemungkinan adanya wacana periodisasi presiden gitu ya sampai 3 periode. Kemudian ada juga nanti kita juga mungkin akan tanya Gani terkait dengan wacana ini dibutuhkan, PPHN dibutuhkan nanti dengan menggunakan alasan untuk melancarkan IKN, Ibu Kota Negara, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak isu yang bisa saja merembet. Yang pasti ketakutannya adalah bahwa amandemen konstitusi akan kemana-mana, dan itu akan mungkin akan mengurangi nilai-nilai semangat atau value demokrasi yang kita perjuangkan selama ini, atau hal-hal lain yang mungkin akan terjadi kalau konstitusi harus diamandemen. Sekarang ada teman saya, Gani, Edward Gani Suryahudaya, seorang peneliti di Departemen Politik CSIS, Center for Strategic and International Studies di Jakarta. Gani lulus dari Fakultas Hukum, dari Ilmu Politik UI, Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan MSc-nya di London School of Economics and Political Science di Inggris. Jadi saya mengundang Gani karena kalau diskusi dengan Gani selalu seru, perspektifnya sangat luas. Bukan hanya sekedar teori-teori konstitusi gitu, tapi juga melihat dari sisi politiknya. Jadi kan mungkin teman-teman ini mungkin kebanyakan anak hukum ya, karena Legal Talk Society. Jadi mereka mungkin butuh perspektif yang lebih luas terkait dengan wacana atau isu amandemen konstitusi 1945. Mungkin pertanyaan pertama kan, kenapa wacana amandemen konstitusi 1945 itu kalau digaungkan selalu membuat kontroversi? Kenapa selalu membuat keributan atau perdebatan, gitu kan? Oke, thank you Richard. Nih sahabat saya nih, teman-teman. Gue agak tegang sebenarnya diundang ke sini karena yang tadi Richard udah bilang nih anak hukum semua kayaknya ya. Jadi sebagai disclaimer gue nggak akan ngomong dalam perspektif hukum jadinya ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah kenapa selalu mengundang kontroversi? Jelas, karena yang mau di amandemen itu kan konstitusinya ya, dasar negara kita. Dalam artian dia menjadi sumber bagaimana politik itu bekerja di negara ini. Beda sekali tentu saja atmosfernya dengan misalkan undang-undang dan sebagainya. Dan kenapa amandemen konstitusi juga menjadi sebuah hal yang sepertinya agak unik terjadi saat ini fenomenanya. Karena kalau kita belajar pada sejarah kita yang paling dekat waktu zaman reformasi kan, situasi amandemen itu adalah seperti demand side-nya lebih kencang ya, Cad ya, dari masyarakat gitu. Bahkan bukan masalah masyarakat itu parpol doang loh. Pada saat itu semua daerah bahkan pengen kasih semacam aspirasi ke pusat bahwa kita perlu amandemen konstitusi karena konstitusi kita dianggap pada saat itu tidak mengakomodir banyak kepentingan di daerah-daerah, lalu juga untuk bisa membuat politik yang lebih demokratis, sistem pemilunya, sistem presidennya segala macam harus dirubah. Nah, seperti itu kondisinya terakhir kali terjadi. Nah, tetapi kan sekarang fenomena itu sama tentu saja selalu akan membuat ada kontroversi, tetapi sepertinya supply side-nya sekarang lebih tinggi gitu, Chat ya. Dalam artian sekarang
bahkan dari sisi negara. Negara di sini saya mau bilangnya partai politik dan juga DPR gitu ya, terutama juga MPR yang ternyata memberikan wacana ini ke publik. Kan jadi beda ya kalau kita bandingkan dari sejarah kita sendiri gitu, Chat. Oke, jadi ada ya memang mungkin kontroversinya juga berbeda gitu kan ya antara dulu dengan yang sekarang juga. Tapi kalau misalnya dari sisi politik praktisnya atau politik sekarang ini, apakah emang amandemen konstitusi itu mengarah atau membuat kita mengarahkan pada satu kekuatan politik tertentu, misalnya entah partai tertentu, partai politik tertentu, entah kelompok partai tertentu, entah kekuasaan yang sekarang berkuasa, itu yang memunculkan siapa sebenarnya kira-kira kalau dari bacaan? Iya, tapi kalau saya nggak mau terjebak dalam histori yang singkat ya, Chat ya. Maksud saya untuk isu ini sebenarnya kita bisa tarik ke belakang jauh. Karena isu amandemen ini sudah mulai muncul bahkan pada zaman Pak Taufik Kemas waktu itu. Di mana MPR sudah melakukan studi-studi kajian yang panjang sebenarnya, bertahun-tahun. Bahkan sebelum masa Pak Bamsud, lalu sebelum masa Pak Zulhas, itu sudah ada pembahasan. Bagaimana kita bisa memberikan peran yang lebih bagi lembaga MPR. Itu satu. Nah, lalu berkembang terus-menerus, dan pada akhirnya sebenarnya isu amandemen itu juga mencuat dengan keras itu pada masa akhir jabatan MPR tahun sebelumnya, sebelum periode Bamsud, yaitu Pak Zulhas sendiri loh. Dan Pak Zulhas itu saya ingat sekali, dia sebagai ketua MPR yang mewacanakan bahwa dengan hasil kajian, rekomendasi, muncullah ide tentang amandemen konstitusi. Ya, itu satu hal. Sehingga narasi politik yang digunakan oleh Pak Bamsud pun, bagi saya, dia bermain dengan narasi itu, Chan. Bahwa ini bukan kami sendiri loh. Ada histori kepemimpinan MPR sebelum-sebelumnya pun yang ingin ada evaluasi terhadap bagaimana kita bernegara. Itu satu hal. Nah, tetapi yang perlu kita lihat kan kontennya akhirnya. Konteksnya itu apa yang mau diamandemen. Sehingga masuklah kita ke sisi substansinya. Oke, memang pada saat 98, kalau kita belajar ilmu politik, itu banyak sekali, Chat, kajian-kajiannya dan studi perbandingan bagaimana situasi pada saat itu memungkinkan sekali ada semacam kepanikan dan euforia berlebihan. Itu sudah banyak yang menulis tahun 98, bagaimana kita akhirnya melakukan amandemen konstitusi beberapa kali. Dan dalam kajian ekonomi, situasi pada saat itu dianggap oleh dunia internasional, kita ini sangat tidak bisa dibaca. Ya, uncertain banget pada saat itu. Nah, tetapi situasi sekarang kan jauh berbeda. Sehingga orang bertanya, apa sebenarnya urgensi? Kalau ahli hukum kan selalu bertanya sekarang, urgensinya apa? Nah, kalau yang saya lihat, dari segi konten, ada sedikit pergeseran, Cak. Dari zaman dulu, dari zaman Pak Taufik Kemas, lalu juga Pak Zulhas, itu ada pembahasan sebenarnya suara-suara DPD. Di mana DPD ingin diperkuat. Selalu seperti itu. Saya udah berapa kali ikut kajian-kajian DPD, pasti cuma satu agenda mereka, memperkuat DPD. Karena peranan sama sekali tidak ada, kita bisa bilang. Dan itu selalu jadi ada agenda amandemen, karena nggak bisa cara lain kan. Ya Richard lebih jago lah untuk soal itu. Jadi DPD itu satu. Lalu yang berikutnya adalah soal pilar-pilar bernegara. Itu kan bahasanya MPR kan selalu kan sosialisasi pilar kenegaraan, yaitu adalah Undang-Undang Dasar, Pancasila dan sebagainya, sosialisasi. Oke. Nah, ternyata ada metamorfosa di situ di mana penguatan ideologi dan sebagainya muncullah akhirnya ide bagaimana caranya kita bisa menginput atau incorporate itu semua dengan sebuah GBHN. Karena sebenarnya menjadi ada garis merahnya di situ bahwa ini ide dari PDIP. Kalau kita mau ngomongin soal GBHN dalam konteks GBHN, ya kan? Tapi persoalannya, Richard dan kawan-kawan yang menonton, coba deh, kita terutama yang muda-muda gitu ya, kita baca deh, GBHN dulu tuh kayak gimana sih sebenarnya? Yang dimaksud dengan GBHN, kan kita seakan-akan dikasih, dulu ada loh GBHN, bagus dan segala macamnya. Oke, kita coba baca dulu ya, GBHN itu sebenarnya apa sih zaman dulu? Dan itu yang saya coba lakukan beberapa saat yang lalu. Dan sebenarnya memang, seperti namanya, dia haluan-haluan yang besar, Chan. Sifatnya normatif sekali GBHN itu pada zaman itu. Dan kalau dilihat tidak ada hal-hal yang sangat teknikal di situ, atau bahkan bacaan-bacaan forecasting dan sebagainya tidak ada. Karena sifatnya juga hanya normatif. Akan tetapi, persoalan kan itu terjadi juga pada sistem politik yang pada saat itu bukan sistem presidensial seperti yang sekarang. Dan itu menjadi persoalan, makanya kenapa harus kita menaikkan lagi GBHN. Lalu, ada juga beberapa kelompok-kelompok faksi-faksi yang bagi saya menaikkan isu yang berbeda lagi akhirnya. Oh,
kamu perlu GBHN, berarti GBHN memperkuat apa? Ya mau nggak mau harus memperkuat MPR. Kenapa? Karena pada zaman itu sistem politiknya memungkinkan GBHN karena MPR sebagai lembaga tertinggi. Nah, akhirnya sekarang jadi lebih rumit interpretasi itu sekarang. Dan bagi saya, sebenarnya memang nuansa ingin memperkuat MPR sudah jauh sejak beberapa tahun lalu itu ada. Tetapi memang sekarang persoalannya adalah bagi saya, apakah bukan masalah urgensinya lagi bagi saya. Kalau teman-teman kan banyak yang bilang urgensi. Kalau enggak, itu bagi saya gampang dipatahkan. Ya udah tunggu corona selesai kita amandemen gitu kan. Tapi bagi saya, apa sih yang mau diamandemen? Iya kan? Kalau GBHN sudah banyak sekali argumennya bahwa itu tidak make sense. Hal-hal yang sifatnya GBHN sudah tidak make sense dan tidak punya, bukan urgensi lagi, substansi pun tidak kuat gitu untuk dipertahankan. Jadi apa sebenarnya pertanyaannya lagi-lagi, kenapa kita harus mendorong hal-hal yang sebenarnya sudah tidak relevan gitu. Ini menarik kan. Yang pertama tadi terkait dengan GBHN. Kenapa sebenarnya udah nggak relevan? Substansi, bahkan substansial pun GBHN itu udah nggak relevan. Kenapa? Kalau dalam sekarang ini. Yes. Ini kalau teman-teman mau baca, saya pernah tulis waktu itu 2 tahun lalu, kalau nggak salah 2019, pada masa-masa akhir sidang MPR gitu, saya tulis. Jadi memang kalau kita baca GBHN itu apa, itu sebenarnya memang tadi saya udah bilang, sifatnya normatif, Cak. Dan kalau kita mau mengadu argumen para politisi yang mengatakan bahwa kita ini sudah kehilangan arah dan sebagainya, gitu, kita perlu landasan yang kuat. Loh, undang-undang dasarnya itu kan sebenarnya landasan kita. Dan Pancasila itu kan sudah jadi landasan. Untuk apa kita menginterpretasikannya lagi? Persoalannya adalah kan di undang-undang, bagaimana undang-undang itu harus sejalan dengan undang-undang dasar. That's it kan. Nah itu, dan kalau dalam konteks teknokratis ini lebih bermasalah lagi, Chat, bagi saya. Karena dalam konteks teknokratis kita sudah ada juga gitu, apa rambu-rambu untuk RPJMN, RPJMD gitu ya. Dan bahkan untuk level daerah sudah ada turunannya. Dan itu sudah berjalan. Kalau ditanya, kita ini perlu agar kebijakan pemerintah sustainable, agar pemerintah kita menjalankan. Loh, RPJMN itu begitu loh. Disusun seperti itu. Lalu kita sekarang ada lagi SDGs, di mana semuanya harus masuk ke program-program pemerintah. Secara teknokratis ini sudah tidak ada masalah. Dan levelnya pun ya undang-undang gitu. Nggak harus juga kita ngapain kita bikin GBHN. Jadi saya agak lucu gitu kalau teman-teman politisi selalu mengatakan GBHN. Oke. Apa sih yang kalian maksud dengan GBHN? Coba kasih lihat dong. Barangnya tuh apa sih yang kalian maksud? Karena kalau saya tadi udah bilang dari segi historis, dari segi sistem politik udah nggak make sense. Dan dari segi teknokratis, bagi saya itu juga lebih bermasalah lagi ini GBHN gitu. Makanya kalau mau kita agak ada substansinya, sebenarnya mereka yang mengatakan GBHN atau bahkan PPHN sekarang namanya dirubah sedikit bagi saya, ya kan PPHN. Kayak PSBB atau PPKM gitu ya kan? PSBB, PPKM darurat. Iya. Jadi kalau mereka mau, ya udah kasih dong ke publik. Ini loh yang kami maksud gitu. Nanti kan orang juga bisa challenge gitu. Dalam artian kayak, ya ini mah nggak perlu kita. Itu juga baca dong di RPJMN. Udah ada kok misalnya ya. Tapi kan kita sekarang meraba-raba aja nih. Abstrak banget yang mereka mau bilang PPHN, GBHN segala macam. Kita belum punya alat untuk menganalisanya. Makanya yang bisa kita lakukan sekarang hanya melihat GBHN sebelum itu apa sih, kayak gimana sih, dan apa realita politik saat ini, kayak gitu. Oke, ya ini juga gue pernah tulis kan di Tempo juga. Waktu itu judulnya Wacana Omong Kosong Amandemen Konstitusi ya. Karena betul GBHN itu ya tinggal undang-undang dasar diterjemahkan dalam undang-undang, yaitu RPJM dan RPJMD segala macam itu. Kemudian itu aja yang dievaluasi terus gitu ya. Kalau urusannya adalah jangka waktu, ya undang-undang tuh nggak ada. Kalau secara hukum ya undang-undang tuh nggak bisa terbatas pada waktu tertentu, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang itu sendiri. Jadi kalau mau lama pun bisa dibikin, 30 tahun pun bisa dibikin, kalau itu dibikin di pasal undang-undangnya. Jadi urgensi entah urgensi entah apa namanya kayaknya nggak ada gitu ya. Nah maka selanjutnya kan, kalau bacaannya tuh apa jadi sebenarnya yang ingin dibawa oleh mereka itu dengan wacana yang selalu dimulai dalam waktu kurun-kurun waktunya, kayaknya mereka juga atur-atur gitu ya supaya nggak ribut-ribut sekali, udah ribut sekali ditekan lagi, kemudian ribut lagi, tekan lagi. Itu kira-kira kenapa dimunculkan itu dan kenapa sih mereka ingin mendesak harus ada amandemen konstitusi itu?
Ya, ini juga menarik soal tekanan ya, Chat ya. Kalau kita lihat sebenarnya beberapa hari terakhir sudah mulai ada perubahan narasi, ya kan. PDIP, Gerindra sudah bilang kita cool down dulu deh, gitu ya. Lalu juga, tapi di sisi yang lain, PAN yang baru masuk kabinet tiba-tiba ngomong, kita mau amandemen. Tapi hari berikutnya ketemu partai-partai non parlemen dibilang saya tidak mau amandemen Pak Jokowi, gitu ya. Jadi memang ini kalau kita hanya mengikut hari day per day, kita bisa pusing lah, kita bisa salah arah membaca ini. Dan yang lebih penting lagi adalah bagi saya amandemen ini semua bolanya di partai politik, Chat. Jadi saya nggak bisa pegangan Pak Presiden sebenarnya. Dan menurut saya agak kurang tepat kalau kita pegang omongan Pak Jokowi. Karena sebenarnya yang perlu kita tanyakan itu adalah partai politik. Ini mereka mau kemana dan mau ngapain, ya? Baru saya mau jawab pertanyaan Richard bahwa kayaknya memang untuk masalah ideologi tadi itu sudah dari narasi yang umum ya, Chat ya, bahwa soal Pancasila, soal ideologi ada semacam apa ya, politik yang berbau soal fear gitu, bahwa kita seakan-akan sudah hilang arah, tidak punya ideologi dan sebagainya, sehingga partai politik merasa butuh ya sebuah apa namanya tempat atau wadah bagi mereka untuk bisa berpartisipasi. Tetapi kan pertanyaannya kan, apakah amandemen adalah sebuah jawaban? Itu kan mereka udah bikin bahkan itu badan tentang Pancasila. Tapi kita tanya, bekerja nggak apa namanya hal-hal yang baru seperti itu dalam teknisnya gitu ya? Apa namanya, saya juga pernah dulu mengkritik gitu ya, apa namanya badan yang diketuai oleh Bu Mega pada saat itu untuk bagaimana apa namanya menggarisbawahi alur-alur Pancasila dan sebagainya. Kalau itu memang alasan mereka soal GPHN gitu ya. Tetapi memang ada kepentingan-kepentingan lain, Cat, bahwa selain masalah ideologi, saya tuh merasanya partai politik itu kekuatannya bagi saya merasa bahwa kekuatan mereka tuh sedikit berkurang sejak zaman reformasi. Mereka merasa tidak punya kekuatan untuk mengontrol presiden. Ini kita bisa melihat dalam situasi beberapa banyak sekali ya, bahwa partai politik merasa bahwa oh kayaknya nih kita nggak terlalu berkuasa nih, dan makanya pengen untuk lebih memperkuat peran mereka dengan cara apa ya, kayaknya MPR adalah institusi utama bagi mereka bisa menguasai eksekutif. Nah ini banyak studinya, Cap. Sebenarnya dalam studi-studi ilmu politik ada yang disebut dengan deparpolisasi ya, di mana politik ya dalam sistem presidensial semakin membuat legitimasi partai politik itu tergerus ya. Kenapa? Karena ada pemilihan eksekutif yang secara independen. Dalam artian presiden kita pilih sendiri, ya kan? Lalu juga kepala daerah bahkan di Indonesia kita juga pilih sendiri. Dan presiden maupun kepala daerah itu tidak harus menjadi anggota partai politik kan. Nah, itu dalam studi ilmu politik komparasi itu sebenarnya sebuah teori yang berkembang di negara-negara demokrasi baru. Ya, di mana yang dulunya otoriter lalu dia mau berusaha demokratisasi. Nah, deparpolisasi itu menjadi ekses gitu, menjadi dampak yang sering dirasakan. Nah, di Indonesia pun seperti itu. Apa dampaknya, Chan? Dampaknya adalah partai politik tidak punya peran lebih dalam menentukan arah-arah teknokratis dalam bernegara. Kenapa? Karena setelah terpilih, ya presiden, dia hanya menjadi presiden dalam artian dia tegak lurus dan dipilih oleh masyarakat. Masyarakat mendukung seperti apa ya jalan terus itu kebijakan kan begitu. Berbeda dengan partai politik itu sendiri gitu, bahwa dan lambat laun juga semakin mereka tidak terlibat dalam usaha-usaha teknokratis kebijakan publik, mereka semakin tidak punya legitimasi untuk mencampuri urusan eksekutif. Nah, saya rasa ini adalah semacam jalan pintas yang coba dibangun oleh partai politik agar apa? Agar mereka punya peran lagi nih di Indonesia dalam segi pengambilan kebijakan publik. Ada beberapa dampaknya, ya tentu saja ini nggak hitam putih ya, kita bermain di sisi yang abu-abu. Kita ini sebenarnya pengen nggak sih partai politik itu kuat? Itu satu pertanyaan kuncinya jadinya kan. Dan kalaupun begitu, kita memang mengevaluasi selama ini memang sudah sedalam apa sih partisipasi partai politik dalam kebijakan publik kita? Ini kan pertanyaan. Ada orang yang langsung bilang begini kan, kalau orang-orang hukum paling suka begini, ya berapa sih undang-undang yang udah dibikin gitu kan, berapa sih kuantitas yang kalian udah bikin segala macam kan, indikatornya itu. Lalu juga indikator lain adalah orang-orang ekonom bisa mengatakan bahwa kementerian-kementerian yang isinya partai politik misalkan tidak terlalu perform, malah ada yang korup dan sebagainya, ada juga yang seperti itu. Nah tetapi kalau kita memang boleh jujur ya, Chat ya, dari masa Orde Baru hingga ke reformasi,
sebenarnya peran partai politik itu sudah jauh lebih besar dibanding masa Orde Baru. Sekarang saya tanya deh, siapa sih yang nggak bisa dipanggil sama DPR saat ini? Semuanya, ASN, BUMN, semuanya bisa dipanggil sama DPR. Jadi sebenarnya tuh partai politik tuh sangat kuat sekarang. Perannya atau haknya itu sangat kuat. Dan juga begitu pun dengan kewajibannya sebenarnya. Ya kan? Jadi saya agak bingung ketika partai politik tuh semacam apa ya, nervous gitu, bahwa mereka tidak bisa mengontrol eksekutif. Dan mereka justru malah ingin lebih mengontrol. Nah, di situ loh, Chat, beberapa paradoks yang terjadi bagi saya di politik kita saat ini, di mana partai politik yang sudah diberikan wewenang yang sangat kuat oleh negara di masa reformasi, kok ciut dan merasa tidak bisa mengontrol eksekutif, dan pada saat yang sama, politik kita juga kaderisasi eksekutif tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena tidak berasal dari nurtured di dalam partai politik. Itu persoalan bagi saya dari segi politik ya. Itu sebenarnya akar dari semua permasalahan politik yang ada kita saat ini gitu. Dan itu terjadi kan? Kalau menurut lu saat ini, misalnya partai politik memang sedang bergerak ke sana atau secara kontrario atau secara terbalik, boleh nggak dikatakan misalnya ya ternyata lembaga eksekutif kita sudah dalam tanda kutip dikuasai gitu oleh parpol dengan konstelasi politik sekarang ini. Iya, dan bagi saya ya, karena memang fokusnya ke ekonomi politik, kalau kita membaca ya sistem politik kita saat ini dengan sistem pemilunya itu adalah daftar terbuka, Cat, itu kan memungkinkan persaingannya itu antar individu, bukan antar partai. Ya, Richard dari partai A, saya dari partai A, kita nggak kenal bisa, tapi kita bersaing, duit jontor-jontoran gitu kan. Dan bagi saya itu kan persaingan yang sebenarnya memang perlu kita evaluasi. Kalau saya ditanya, sebenarnya yang perlu kita evaluasi apa sih? Ya bukan undang-undang dasar, yang perlu kita evaluasi adalah sistem politiknya yang membuat situasi sekarang menjadi runyam gitu. Dan kalau ditanya apakah itu kan yang terjadi, masalah bagaimana partai politik itu merasa tidak terlibat dan sebagainya. Mungkin saja kan sekarang aneh, Cat, bahwa koalisi sama oposisi udah nggak jelas fungsinya, yang mana yang koalisi, yang mana oposisi sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Ini saya kan sering ya nonton segala macam rapat-rapat dengar pendapat dan sebagainya. Loh, partai koalisi ternyata juga yang paling keras terhadap eksekutif gitu. Ini kan kadang-kadang ya boleh-boleh saja, namanya check and balance gitu ya. Tapi kan agak aneh ya situasi sekarang. Itu kan berarti memang partai politik seakan-akan tidak punya kontrol di luar parlemen untuk bisa mengontrol kebijakan kita dari dalam. Dia harus ada di ruang publik untuk mengontrol koalisinya sendiri. Dan saya rasa ini aneh. Kenapa? Akhirnya siapapun yang memimpin, dia selalu akan nervous. Tidak harus Pak Jokowi. Akhirnya siapapun yang akan menjadi pemimpin di negara ini, mau nggak mau akhirnya bikin koalisi yang begitu banyak sekali jumlah partai politiknya, ya kan, masif. Untuk apa? Agar mereka bisa nyaman setidaknya untuk mengambil kebijakan. Karena ternyata mau sebanyak apapun dia tetap goyang. Partai terbesar yang mendukung pemerintah pun bisa menggoyang pemerintahan itu sendiri loh. Jadi kan ini agak lucu di Indonesia, ya kan? Ya. Nah itu persoalan, dan bagi saya akarnya salah satunya adalah soal kaderisasi yang tidak berjalan selama ini di partai politik. Dan sekarang dengan kekuatan uang, dengan sistem yang bebas sekali di pemilu kita, siapapun yang punya modal bisa bersaing dalam politik. Nah, akhirnya partai politik pun juga nervous. Richard misalkan konglomerat, dia udah bikin aja partai politik untuk memenangkan pemilu atau terlibat dalam politik. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Siapapun yang kalah bersaing di satu partai, tinggal bikin partai baru dengan kekuatan uang yang dia miliki. Dan itu fakta. Kita mau suka nggak suka, itu realita politik kita saat ini. Dan itu semua punya dampak yang besar terhadap bagaimana kita berpolitik saat ini. Dan bagi saya, isu amandemen ini hanya jalan pintas. Karena partai politik malas untuk membenahi dirinya sendiri. Dia malas, karena itu dia ingin membuat power mereka lebih besar. Saya ngomong gini bukan saya anti partai politik loh. Justru saya sangat support partai politik untuk membenahi diri sendiri, agar masyarakat pun mau kembali percaya pada partai politik begitu. Oke.
sekarang agak bergeser kan. Kita akan bahas juga terkait dengan periodisasi presiden karena isu amandemen itu selalu disangkut pautkan atau dikait-kaitkan dengan jabatan presiden. Nah, kenapa kira-kira itu isu itu berkaitan atau muncul amandemen konstitusi lalu orang takut atau orang mengkaitkan dengan periodisasi presiden. Kalau yang sekarang itu bisa bisa apa namanya 3 periode kira-kira gitu. Kenapa itu Ya, kira-kira terkaitkan? ya, ini bagi saya memang banyak entrepreneur politik, kita nyebutnya aja deh. Itu bahasa Ya. yang kayaknya lebih enak kita pakai. Entrepreneur dalam artian selalu Kalau nggak memanfaatkan enaknya apa kan? situasi. Kalau di Illegal Talk tuh yang nggak enak juga disebutkan nggak apa-apa kan? Kalau yang enaknya tuh entrepreneur politik, nggak enaknya tuh biasanya apa kan? Yang gak enak urusan Richard lah. Jadi kalau yang enak kita entrepreneur politik ya, dalam arti ya namanya entrepreneur ada kesempatan ya kan, ya jualan ya kan, dan kayaknya memang situasi sekarang itu sangat empuk untuk entrepreneur ini gitu. Tapi kalau kita lihat fakta politiknya Chat ya, oke, kalau fakta politiknya Pak Jokowi ini memang bagi saya semacam outliers dari pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya. Dalam artian apa? Di periode keduanya dia masih cukup relatif stabil dukungannya ya. Memang dalam lembaga-lembaga survei yang terakhir itu menunjukkan sedikit penurunan. Tapi sedikit penurunan pun masih di atas 50%, Cak. Ya. Ini bagi saya, ini sudah tahun berapa nih? 2021 ya. Kita sudah lewat 2 tahun dari pemilu periode kedua. Apalagi koalisinya begitu gemuk dan memang sangat sangat steady sebenarnya Pak Jokowi gitu ya. Terlepas dari pandemi yang sekarang kita hadapi gitu kan. Ya kalau pandemi lagi situasi begini pasti orang ditanya kondisi ekonomi jelek ya pasti ngomongnya jelek gitu ya, terlepas mau presidennya siapa. Ya, jadi bagi saya itu agak kurang relevan. Tetapi dan hal yang lain adalah Pak Jokowi ini untuk para pendukungnya deliver, Chat. Ya, saya mau bilang ini. Kalau bahasanya Markus Misner tuh dia bilangnya populis teknokratis nih Pak Jokowi gitu. Kenapa? Karena dia tuh didukung juga oleh para teknokrat. Para teknokrat itu sudah biasa dikecewai, Chat. Dan kalangan ekonomi itu sudah biasa dikecewai sama pemimpin. Kenapa? Kalau kita baca literatur ekonomi, isinya itu pasti mengkritik politik Indonesia. Kenapa? Tidak akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi yang sebenarnya sulit, tidak populer, tapi dibutuhkan. Ya, seperti Pak SBY misalkan. Sulit, tidak populer, tapi dibutuhkan. Iya, contoh Sulit, misalkan tidak ya. Contoh ya, misalkan kayak naikin harga BBM, cabut subsidi, ya. Sudah banyak studinya yang mengatakan bahwa kita tuh memang kebanyakan subsidi BBM misalnya, tapi tidak melakukan subsidi pada hal-hal yang lebih produktif, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, infrastruktur gitu ya. Dan zaman Pak SBY, ya kan, tidak berani meskipun koalisinya besar, gitu ya. Tetapi Pak Jokowi ini bagi saya memang unik, Chat. Dia memang sifat orang Solo tapi berani sekali mengambil hal-hal yang tidak populer loh. Pertama, infrastruktur. Ya, dulu orang menyaksikan wacana kayaknya, tapi dia bangun gitu. Dan dia lakukan, terlepas kritiknya mau kayak gimana ya. Ya. Lalu apa? Reformasi kebijakan bagi saya yang paling masif terjadi, itu yang terjadi di zaman Pak Jokowi dengan Omnibus kemarin. Kita nggak ngomongin kontennya ya, tapi bagaimana dia sebagai politisi gitu, dia bisa. Halo? Yuk, lancar kok kan? Halo. Oke. Ya. Soal Omnibus misalnya, kita nggak ngomongin kontennya ya, tetapi dia berhasil gitu menjawab kepentingan para pengusaha dan para politisi yang sifatnya teknokratis gitu, Chan. Ya, inilah outliersnya Pak Jokowi. Makanya orang pada seneng, Chan. Gitu. Makanya pendukungnya juga seneng. Ya, terlebih lagi dia tetap populis ke masyarakat kecil, masyarakat pedesaan yang menjadi pemilih utama dia. Kan kalau kita lihat dari sudut komparatif, orang-orang kayak Pak Jokowi itu memang sangat dicintai masyarakat kalau di negara-negara lain, gitu ya. Kayak dulu di Thailand itu ada namanya Thaksin Shinawatra. Dia sangat teknokrat dan dia outliers dari pemimpin Thailand sebelumnya. Makanya dibenci sekarang sama kerajaan dan sebagainya, ya. Nah, Pak Jokowi ini kalau kita bandingkan, memang situasinya nggak terlalu sama, tapi mirip-mirip lah bagi saya populisnya. Makanya saya nggak heran
kalau banyak sekali orang-orang yang mulai mencari kesempatan dalam situasi genting. Kan pandemi genting nih. Ya kan? Pandemi genting, dan saya nggak tahu, mungkin Richard bisa koreksi ya, kegentingan kita tuh suratnya udah ditarik belum sih? Kayaknya enggak. Kita masih darurat kan situasi kita. Iya kan? Ya. Kita masih darurat segala macam. Nah, makanya ini diambil situasinya oleh para entrepreneur untuk dorong-dorong. Ini bisa dicek ya, Chat ya. Ini nggak tahu relevan atau enggak, tapi saya kan suka ikutin ya. Ini para pendukung Pak Jokowi di luar parlemen itu bagaimana narasinya. Awal-awal mereka nggak setuju. Ada orang yang bilang 3 periode. Lama-lama mereka paling keras yang mendukung 3 periode. Jadi kan ini kan mengikuti situasi aja gitu. Jadi orang bisa berubah. Dan bagi saya Pak Jokowi sendiri, makanya saya nggak mau begitu megang apa yang diungkapkan Pak Presiden, meskipun berulang-ulang kali disampaikan, ya. Oke lah, 3 periode enggak, tapi masalah amandemen mungkin saja pemahaman dia bisa berbeda. Kenapa? Dulu dia bilang menolak, tetapi kemarin dengan adanya dimasukkan oleh Bambang Susatyo dalam pidato misalnya seperti pemindahan ibu kota baru sebagai salah satu bagian dari amandemen yang dimasukkan dalam PPHN, dia mulai luntur. Jadi saya mau bilang ini adalah kepentingan orang-orang maupun presiden sendiri mungkin, ataupun banyak sekali teknokrat yang saya nggak mau bilang itu jelek atau buruk ya, Cat ya. Tetapi ada kepentingan untuk memprolong kebijakan maupun situasi yang ada saat ini untuk kepentingan mereka ataupun kepentingan masyarakat dalam versi mereka. Gitu. Jadi itu yang harus diperdebatkan sekarang, ya. Dan kelompok-kelompok Demokrat dalam kaitannya adalah para pendukung demokrasi gitu harus speak up momen-momen ini gitu, karena banyak yang mulai goyah gitu. Apalagi dengan situasi ekonomi kita, ya kan, nanti ada masalah recovery, di mana recovery itu selalu akan menjadi persoalan ketimbang masalah pandeminya sendiri. Kita baru surviving nih, Chat. Tapi nanti setelah selesai, kita harus recover. Bisa nggak nih pemimpin berikutnya misalkan melakukan apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan keputusan-keputusan tidak populer misalnya. Nah, itu yang selalu menjadi pertimbangan para pendukung Pak Jokowi saat ini, menurut saya gitu. Oke, tapi dari menurut lo sendiri kan 3 periode, katakanlah kita nggak tahu konstelasi politik, kalau dari gua yang bukan belajar ilmu politik tuh kayak mengejutkan terus kan. Kita beberapa kali dikejutkan untuk peristiwa-peristiwa politik yang untuk awam saya kira agak sulit terbacanya, di analisisnya agak sulit. Mungkin kalau Gani dan Disias mungkin gampang ya nganalisis gitu ya, melihat ke depannya. Tapi kalau publik kayaknya kebanyakan, apalagi yang awam begitu, banyak dalam tanda kutip dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa politik. Tapi menurut lo sendiri, kenapa wacana itu perlu didukung atau ditolak periode 3 periode itu dari yang sistem kita yang sekarang ini? Kalau ini Edward Gani ya, Cat ya, pendapat pribadi, saya menolak 3 periode. Ini jelas, clear. Karena kalau Gani ditanya, Gani menolak. Kenapa? Karena kita harus firm dengan sistem politik kita, ya. Kita tidak boleh mengganti sistem politik kita, sistem kenegaraan kita, ya, hanya karena melihat konteks-konteks yang sifatnya sementara. Kan seperti argumennya adalah, mumpung kita punya Pak Jokowi nih, orangnya seperti ini, udah kita lanjutin aja sampai baik. Tidak ada politik orang baik itu yang berhasil, Chat. Karena politisi kepentingan ya kepentingan gitu. Kita nggak bisa mendukung orang hanya karena sosok. Dan sistem politik itu nggak bisa dibuat hanya untuk mengakomodir kepentingan sesaat atau bahkan sosok politik. Justru demokrasi itu esensinya adalah selalu ada pemilu yang gradual terjadi dan ada kepastian pergantian kepemimpinan. Demokrasi seperti itu. Dan karena itu, isu-isu seperti ini yang kayak orang pendukung Jokowi bagus harus kita lanjutin, itu sangat merusak esensi demokrasi itu sendiri, Chat. Bagi saya. Karena justru esensi demokrasi seperti itu. Kalau ditanya lalu, silakan, Chat, tadi mau nanya apa? Ada Pak Kodari lah. Saya kalau mau itu sebut langsung aja ya. Pak Kodari itu justru bilang bukan hanya soal Pak Jokowi baik, tapi dia mau menghindari politik identitas yang kita sudah mengalami dalam beberapa pemilu belakang gitu ya, mulai dari pemilu DKI. Waktu itu kita masih sama-sama, saya masih juga di itu ya sama Gani diskusi terkait dengan politik identitas yang keras. Kemudian politik identitas 2014, 2019, menurutnya
dengan menyatukan, ya kalau ini kan lebih lanjut ya, gerakannya kan adalah menyatukan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo untuk menghindari politik identitas. Masuk akal nggak menurut Gani? Ya nggak masuk akal lah. Itu kan asumsi dia saja gitu. Dia kan, dan apalagi dia Ya. bawa Amerika dan sebagainya. Gini loh, Chat. Namanya pemilu, kalau ngomong dualisme ya, itu kan Ya. niscayaan. Kita mau 3 calon, 4 calon, ujung-ujungnya dualisme, Chat. Jadi, ya, kita bisa panjang ngomongin sistem politik ya. Cuman saya mau Ya, bilang itu dulu betul. nih. Betul. Polarisasi itu adalah keniscayaan demokrasi. Cuman kan yang perlu Hmm. kita lihat adalah jangan sampai polarisasi itu merusak tatanan bernegara dan berbangsa. Kan begitu persoalannya. Ya. Nah, bagi saya di situ perannya negara-negarawan, ya kan, orang-orang yang memang punya punya legitimasi gitu kan, legitimasi politik apapun itu di tengah masyarakat untuk bisa. Freeze. Oke kan? Bisa dilanjutin kan? Ya, ya. Tadi sampai mana ya? Oke. Jadi di situ ya. Kalau dikatakan politik identitas dan sebagainya, lah solusinya ya bukan Pak Jokowi 3 periode, solusinya adalah bagaimana itu negarawan-negarawan, tokoh-tokoh masyarakat itu dirangkul ya untuk benar-benar kita searah nih, kita mau bangun sifat negara kita seperti apa ya. Dan kalau dibilang apakah harus Pak Jokowi Pak Prabowo? Ya enggak gitu. Justru justru enggak, poinnya bukan di situ. Dan itu kan tadi saya bilang ke Richard kan dan teman-teman, politik orang baik itu bagi saya bermasalah sekali gitu. Dan itu kan asumsi dia saja bahwa solusi kita memang harus Pak Jokowi sama Pak Prabowo dan sebagainya. Justru dia mengerdilkan Indonesia hanya dengan 2 pilihan itu. Itu kan Iya. persoalan. Indonesia bagi saya nggak sekerdil itu. Dengan dia mengerdilkan bahwa kita pasti kena politik identitas dan sebagainya, enggak. Oke lah, gini loh, kalau saya selalu mengajak teman-teman tuh ya, kalau diskusi politik kita zoom out dulu nih. Kita jangan lihat sebuah fenomena tuh hanya yang kecil aja gitu. Oke, ada demonstrasi dan sebagainya gitu ya. Saya kasih contoh ya, Cat ya. Waktu tahun pemilu pilkada misalkan, orang-orang panik dengan demo besar gitu ya, seakan-akan kelompok Islamis menang dan sebagainya. Terus saya bilang, terus kalian mau bilang apa dengan demonstrasi September, Gejayan memanggil, ya kan, RUU PKS, itu kan juga banyak juga jumlahnya. Terus kita mau bilang gitu kelompok sekarang anak muda sebagai politik paling tinggi di Indonesia, kan kita jadi hilang arah kalau kita hanya membacanya fenomena hanya mikro-mikro gitu tanpa melihat zoom out. Jadi demokrasi itu emang bising, selalu ada naik turun, selalu ada situasi. Tapi kan kita lihat ya, kalau kita lihat secara, kita baru muda nih, 20 tahun doang demokrasi kita. Dan itu sudah sangat baik, kita sudah jauh sekali capaian-capaian. Ya memang ada yang jelek sana sini, undang-undang ITE jelek banget gitu ya. Cuman kan itu justru kita tinggal benerin dong. Jangan kita langsung mengkerdilkan negara kita seakan-akan kita nggak punya harapan lagi nih. Itu kan narasi-narasi fear itu kan. Yang bagi saya kalau menjadi orang Indonesia harusnya tersinggung. Ini bukan sebagai ilmuwan politik nih, Chat ya. Kalau saya sebagai pribadi harusnya saya tersinggung gitu kan. Nah, kalau secara ilmuwan politik saya mau bilang bahwa tadi kita melihat sistem politik itu nggak boleh gelagapan dengan situasi. Itulah kenapa negara-negara besar seperti Amerika itu undang-undang dasarnya itu sangat dipuji dalam semua literatur demokrasi, pasti belajar itu. Kenapa? Karena landasannya sudah jelas ya, dan siapapun yang memimpin pasti juga akan takluk dengan dengan mekanisme politik yang ada. Mau Trump segila itu kemarin, dia juga nggak akan bisa melakukan apa-apa ketika di parlemen dihajar habis-habisan. Iya kan? Jadi seperti itu loh, kita harus percaya pada sistem, bukan pada orangnya. Orang-orang itu akan berganti, dan saya masih yakin banyak sekali orang-orang yang kompeten di luar sana. Hingga bagaimana saja kita tinggal mendorong mereka untuk mau masuk ke sistem, gitu aja. Saya setuju sekali ya, itu pendapat yang pertama kali saya dengar, lalu tuh saya langsung bilang, tidak masuk akal sama sekali kok. Dan saya bingung kenapa mulainya dari termasuk saya kira pemikir politik juga ya, pemikir politik di Indonesia gitu. Tapi ya kita lihat ke depan. Tapi ada yang menarik kan untuk ini juga saya mau tanya. Ada kalau saya nggak salah surveinya SMRC ya terkait dengan apakah
presiden 3 periode, Anda setuju, tidak setuju? Sekian persen lah kira-kira, masih ada yang tidak setuju. Tapi ketika dibilang, tapi kalau presidennya Presiden Jokowi, ya gitu ya, naik tuh Ya, persentase setujunya. Katakanlah gitu ya, katakanlah agenda-agenda politik orang kepentingan tertentu ini jalan terus. Lalu dengan nyata-nyata bahwa survei mengatakan masyarakat bisa mendukung kalau itu sosoknya adalah Pak Jokowi. Apa yang bisa dilakukan kemudian untuk uh, menanggapi kondisi ini atau bahkan atau menangkal kemungkinan ya 3 periode akhirnya terjadi juga dan dengan amandemen undang-undang. ya, ini pertanyaan yang paling sulit dijawab sebenarnya. Eh, Makanya itu ditanyakan ke ilmuwan politik sekelas Gani. Karena kita nggak bisa dijawab oleh siapa-siapa kecuali oleh Gani. Ini Richard nih bahaya banget nih orang nih. Emang dari dulu nih. Kualat lo chat, giniin gue chat. Oke. Itu karena ilmuwan politik tadi kan. Jadi gini ya. Memang dalam nih ya, ini dalam konteks yang lain ya chat ya. Ada banyak studi, baik itu tentang ketimpangan, baik itu soal apa namanya amandemen yang tadi Richard bilang dan sebagainya. Itu sudah banyak kajian-kajian yang mengatakan bahwa memang publik Indonesia itu sangat partisan. Kita tidak ideologis, tapi kita partisan. Nah, ini tadi dampak dari deparpolisasi politik Indonesia. Kita makanya sangat fokus pada sosok, ya, mendewakan sebuah sosok. Nah, misalkan studi soal inequality, waktu itu ada studi ilmuwan-ilmuwan di Australia melihat bahwa ketimpangan itu juga bias partisan. Kalau yang ngomong Jokowi, ya dibilang kok kita tidak timpang. Tapi ketika yang ngomong lawannya, dibilang oh kita sangat timpang gitu loh. Jadi memang publik Indonesia kalau metodenya survei itu sangat partisan, Chat. Ya, itu sangat partisan. Jadi bukan hal baru bagi saya. Jadi mau isu apapun ya, Chat ya, mau isu apapun kalau dibilang Pak Jokowi, pasti pendukungnya bilang oh itu lebih bagus, lebih positif. Ya, ini satu. Ini kita perlu jeli nih ngelihat survei-survei. Nah, makanya bagi saya gimana lalu faktanya kan tapi seperti itu kan. Memang faktanya seperti itu. Makanya bagi saya peran politikolog atau ilmuwan-ilmuwan politik itu harus ngomong sekarang. Ilmuwan hukum harus ngomong gitu. Karena kan ini masalah apa ya? Memang sifatnya ya para ilmuwan-ilmuwan sosial memang mempelajari ini situasi bangsa lain, melakukan komparasi dan sebagainya harus ngomong sekarang agar kita tidak membiarkan ini pergantian sistem kenegaraan kita hanya karena nafsu sesaat. Bukan nafsu elit doang, tapi nafsu juga masyarakat sendiri itu juga gitu loh. Ya kan? Kan kita nggak mau. Kita tuh bernegara bagi saya tuh masih baru 20-an tahun kan, Chat. MK aja baru berapa tahun usianya tuh. Ya kan? Jadi ini masih ya elah secuil gitu dalam sejarah peradaban tuh kita masih secuil banget nih. Kok kita udah panik? Memang perlu dievaluasi 20 tahun. Tapi jangan usah panik, biasa aja gitu bahwa ya ini kan namanya demokrasi, ada naik, ada turun. Kita tinggal melihat apa yang kurang, kita tinggal perbaiki. Jadi, masyarakat perlu diedukasi. Yang kayak begini, makanya saya mau apapun forumnya, kalau ngomong amandemen, saya selalu iyain gitu, Chat. Kenapa? Bagi saya itu juga partisipasi. Karena gak banyak yang mau ngomong, maunya cuman bilang bahwa politik itu harus orang baik dan sebagainya. Bagi saya itu bukan di situ poinnya, bahwa kita harus pakem terhadap sistem, agar demokrasi itu bekerja. Karena yang kadang-kadang itu pemimpin juga jatuh bukan karena nafsu kekuasaannya, tapi justru sekelilingnya yang punya nafsu kekuasaan sehingga mendorong seorang pemimpin jatuh pada lubang itu. Makanya bagi saya seperti itu, Chat. Kita harus ikut ngomong gitu ya, paling tidak ya meramaikan perdebatan juga. Saya kira itu penting karena sekali lagi ya, saya tuh saat ini melihat Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, Omnibus Law, kemudian ini katanya isunya RKUHP lagi udah segera mau disahkan. Partisipasi publik katanya sudah besar. Tapi kita nggak tahu, tiba-tiba terkejut udah revisi Undang-Undang KPK misalnya, tiba-tiba udah disahkan segala macam. Nah itu yang tadi pertanyaan itu adalah concern saya, karena kalau masyarakat nggak aktif terlibat, kita bisa jadi dilangkahi terus oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Nah, Gan, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir ya. Lalu apa solusinya kalau dari seorang Gani, selain dari tadi kita ikut terlibat,
Tapi secara substansial atau secara kritis, kita harus ngapain dengan wacana-wacana yang lagi disebar-sebar oleh politikus tertentu ini untuk amandemen kah, untuk presiden 3 periode kah, muncul lagi PPHN atas hanya berubah nama dari GBHN dan seterusnya. Khususnya anak muda lah, karena kau kan dekat dengan anak muda. Bagi saya banyak ya, justru sekarang kan kanalnya makin banyak untuk bersuara gitu, dan kayaknya memang politik sekarang, nggak usah politik, sekarang aparat sipil negara pun sangat bisa dipengaruhi bagaimana mereka mengambil sebuah kebijakan dengan tekanan publik. Jadi sosial media sudah banyak cari-cari picking sih, cuman ada banyak lah sensasi-sensasi yang ternyata turut serta merubah ya kan kepedeannya negara. Jadi bagi saya itu banyak ruangnya Chat ya, dengan Richard seperti ini, dengan menulis, dengan ngomong di sosial media masing-masing gitu kan. Saya ngelihat juga waktu itu yang RUU PKS misalnya dan juga RUU KUHP yang demo besar-besaran itu sifatnya sangat organik gitu. Memang ada beberapa orang yang kasih impuls ya. Cuman setiap orang individu itu akhirnya ngomong. Nah, satu hal yang saya mau kasih saran buat teman-teman aktivis NGO, karena saya bukan aktivis gitu, saya peneliti, adalah bahwa politik itu harus sifatnya juga, oke, kita komunal, tetapi harus bisa menusuk langsung ke kepentingan pribadi masing-masing. Kenapa sih saya harus peduli dengan GBHN itu nggak penting? Kenapa sih saya harus peduli dengan amandemen yang mau diganti? Kenapa saya harus peduli dengan apa? Dengan presiden mau 3 periode atau enggak gitu. Satu hal yang bermasalah Chat dengan generasi kita, mungkin Richard sama saya ini generasi terakhir yang tahu apa situasi tahun 98. Tapi generasi yang bawah tuh nggak tahu. Jadi makanya mereka dikasih tahu GBHN dulu tuh ada bagus, ya percaya aja mungkin gitu. Tanpa ada checking lagi dan sebagainya. Makanya mungkin ada pelurusan maupun juga sosialisasi yang harus dilakukan kepada generasi-generasi bawah dan mau speak up. Bagi saya kalau masalah speak up paling jago nih. Generasi Z gitu, generasi apa nih paling jago nih soal speak up. Apa-apa mau di speak upin ya. Tetapi coba dong kita dorong agar kekuatan itu tuh benar-benar bisa sesuai. Nah, fungsinya ilmuwan-ilmuwan ya kan, scholar-scholar kayak Richard itu adalah kasih substansinya agar orang ngerti dan mereka mau ngomong gitu loh. Kenapa sih harus mendukung RUU PKS misalkan? Kenapa sih harus menolak RUU KUHP yang kemarin? Itu kan substansinya dikasih sama yang ahli-ahli. Jadi setiap orang punya perannya bagi saya, dan isu amandemen ini sangat penting dan sangat krusial karena ini dasar negara kita gitu. Jadi teman-teman harus semakin sering membaca dan terlibat dalam diskusi kayak gini biar ngerti, dan juga kenapa sih kita harus menolak ataupun kenapa sih harus mendukung gitu. Jadi harus ada argumen yang ada. Itu sih Chat. Kalau dari pendapat lu tadi, gue rasa gue punya alasan untuk undang lu lagi. Jadi nanti jangan ditolak kalau misalnya Legal Talk LTS undang seorang Gani lagi. Karena Gani sendiri yang bilang, ya kayak gitu. Tapi kan ini ada pertanyaan yang menurut gue oke juga, pertanyaan mendasar sekali. Tapi ini gue rasa pertanyaan pada umumnya di saat politikus pada ribut sendiri. Ya, masyarakat dibiarkan hanya jadi penonton. Ini pertanyaan menurut gue yang oke juga untuk ditanyakan. Cara melibatkan diri sebagai rakyat biasa apa? Saya nggak tahu nih rakyat biasa, rakyat luar biasa mungkin apa gitu. Tapi cara melibatkan diri sebagai rakyat biasa apa, Gan? Gitu. Dalam konteks ini. Ini gampangnya, sebenarnya tadi udah saya omongin ya, gue ngomongin Chat. Satu orang misalkan, ya, anggaplah satu orang pasti punya social network 100 orang di sosial media. Dan dia ngomongin soal amandemen udah 100 orang. Dan 100 orang dikuadratin aja itu secara matematis. Jadi saya, ya orang yang biasa tahu data, pasti paham bahwa social network itu penting untuk ngasih informasi. Jadi sesimpel aja, nih siapa tadi nanya ya, ada Ako ya. Ako Chani. Dengan sesimpel terlibat dalam sosmed aja, itu dampaknya bisa besar. Jadi jangan underestimate diri sendiri dan harus jadi expert dan segala macam untuk terlibat secara politik gitu ya. Cuman ini pesan saya nih Chat, kita nggak boleh anti sama politik. Kita nggak boleh anti sama partai politik. Partai politik mau gimana pun jeleknya mereka, ya politik itu, demokrasi itu intinya di partai politik. Jadi kita nggak boleh ya menjauhkan diri dari partai politik. Justru kita harus support mereka untuk membenahi diri mereka. Karena semua partai politik dan politisi itu takut nggak dipilih lagi kok, Chat.
gitu. Ya, ya. Mereka tuh bayarannya cuma satu, keterpilihan lagi yang secara formal ya gitu. Jadi apa namanya, ya keterlibatan kita sangat penting, apalagi kalau kita memang sebuah kelompok pemilih yang memang dirasa penting, dan terutama generasi-generasi Richard ke bawah itu yang akan jadi pemilih utama 2024, komposisinya akan sangat menentukan gitu. Jadi jangan mau kita diatur-atur dalam artian negara dalam perspektif misalkan baby boomers doang gitu ya, generasi X doang yang ngatur-ngatur Indonesia harus begini. Loh, diskusi dong sama kita. Menatap Indonesia ke depan tuh jangan-jangan kita beda nih. Kalian masih natapnya Indonesia tahun 2000, kita udah natapnya Indonesia misalkan 2045. Kan beda. Kan beda tuh. Nah, makanya kita harus dialog, dan itu di CSIS makanya kita sudah sering banget kasih bikin-bikin dialog. Tahun ini kita bikin dialog banyak untuk bisa membuka perspektif partai politik itu 2045, kalian bayangin gimana sih gitu. Anak-anak muda apa sih perspektifnya gitu soal 2045. Nah, itu kan kita sudah mulai coba ruang dialog agar kita politik nggak ngomongin fenomena harian gitu loh, Chat. Karena capek kalau politik kita lihat fenomena harian tanpa benar-benar ngelihat yang lebih besar gitu gambarannya. Indonesia mau gimana sih gitu. Maka ilmuwan-ilmuwan politik semacam Gani gitu ya, seperti Gani itu harus nulis lebih banyak lagi di media-media. Sehingga kita nih bisa belajar nih dari, oh ternyata begini kondisinya, kita bisa memahami, ikut berpikir gitu ya kan. Tapi I think ini mungkin bisa, ini akhir dari diskusi malam ini kan. Terima kasih sekali, karena ada beberapa hal yang mungkin mau saya stress out lagi. Tadi yang apa yang Gani sudah sebutkan, bahwa wacana amandemen ini lebih pada kepentingan sesaat juga, dan tidak ada dasar yang kuat untuk wacana ini sebenarnya perlu digaungkan atau didukung. Begitu. Kemudian yang spesifik pada presiden 3 periode, itu juga sebenarnya juga kepentingan politik tertentu yang sesaat, yang masih perlu keterlibatan kita sebagai masyarakat untuk katakanlah untuk terlibat aktif juga dalam membicarakannya, sehingga nanti keputusan yang diambil di akhir pun ya kita sudah merasa terlibat dan merasa udah melakukan yang terbaik yang kita bisa sebagai rakyat. Tadi bahasanya rakyat biasa lagi. Ada satu kalimat yang penting yang ini juga ditekankan oleh C.S. Sandy. Kalau kata Gani, Indonesia itu tidak sekecil atau tidak sekerdil itu. Gitu ya. Jadi kita masih punya, dan jangan kehilangan harapan untuk meyakinkan atau memastikan bangsa ini tetap berjalan, dan untuk kita juga akan sebagai generasi muda yang nanti akan lebih sering atau akan menikmati beberapa tahun ke depan bangsa ini, ya kita memang harus ikut mulai berpikir dan memperjuangkan. Sesimpel itu, karena kita di generasi dengan teknologi yang sangat masif, kita bisa melakukan apapun yang kita bisa lakukan sekecil mungkin. Itu yang tadi saya kira penting, pesan dari Gani. Gitu. Oh, ini ada Gani for President 2024. Saya tadi mau tanya, Gan tadi kan sempat ada menyinggung kalau Richard dari partai A, Gani dari partai B, itu apa sinyal-sinyal bahwa Gani sebenarnya juga udah mulai tertarik, pasti ada dorongan untuk ikut-ikut partai-partai gitu. Karena banyak kan, itu banyak ilmuwan, katanya ilmuwan politik, karena dia paham politik justru dia masuk. Iya, intinya kita nggak boleh anti dengan partai politik, itu satu, ya kan? Ya saya jujur aja, kalau sama partai politik saya dekat banyak dengan teman-teman saya politisi. Gitu. Justru dengan kita berinteraksi langsung, kita jadi memahami cara berpikir mereka gitu. Ya. Tetapi saya selalu percaya division of labor itu penting. Jadi ada perannya sebagai ilmuwan. Kalau nggak ada ilmuwan juga nggak ada yang memagari segala macam secara perspektif gitu ya. Jadi bagi saya perannya juga masing-masing sih gitu. Nah, teman-teman yang sekarang ini mungkin latar belakangnya hukum, ya kelihatan ya bedanya cara menjawab yang agak diplomatis, yang agak nggak bilang tidak gitu ya, nggak bilang iya, karena kemungkinannya akan ada dua juga nanti ke depan, antara iya dan tidak. Jadi Gani nggak bilangnya dan tidak. Tapi makasih sekali kan waktunya untuk malam ini, LTS karena kita tuh hukum, saya merasa penting sekali ya untuk menekankan masalah hukum itu nggak bisa hanya didekati pada teori-teori hukum atau teori-teori undang-undang yang kaku begitu.
dan dia harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, sehingga kita orang-orang hukum itu bisa melihat masalah dan mengusulkan solusi yang lebih luas juga. Itu tujuannya LTS, sehingga hari ini dengan kedatangan Gani, kemudian Gani menyampaikan banyak hal terkait dengan isu amandemen. Saya juga belajar banyak lagi dari Gani. Udah lama nggak diskusi dengan Gani. Semoga sehat-sehat, Gan. Salam Siap. untuk keluarga. Sehat juga, next time kita diskusi lagi. Siap. Thank you. Sehat-sehat semua. Thank you, Gan. Siap. Siap. Take care ya. Thank you, Gan. Yuk. Siap. Oke, terima kasih teman-teman yang menyaksikan. Semoga bisa membantu dan memberikan perspektif yang lebih luas terkait dengan isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kemudian PPHN, kemudian periodisasi presiden. Itu kami tidak bermaksud untuk berpihak pada satu dua orang atau satu dua kepentingan, karena kita cuma mau membahas ini dari sudut pandang tadi Gani sebagai seorang peneliti politik di Indonesia dari CSIS. Terima kasih teman-teman kehadirannya, semoga sehat selalu di masa pandemi. Selamat malam.